3 formula ampuh yang bisa ningkatin follower di akun lo. Dan kalau ngerasa follower lo bantet, udah konten lama-lama tapi kok segitu-gitu aja ada konten yang tinggi viewsnya tapi follower nggak nambah. Nah, gue bakal sharing kalau semua formulanya kayak gimana sih dari A sampai Z, dan yang jelas ini udah gue terapin di akun gue yang lama tertidur kemudian bangun lagi selama 3 minggu. Alhamdulillah sehari bisa dapat 30, sehari bisa dapat 40, paling sedikit ya 20. Lumayan lah ya. Kalau lo adalah seorang affiliate marketer yang butuh follower 600, ini konten relate banget, dan gua rasa ini bisa langsung lo terapin setelah nonton konten ini. So don't go anywhere, yang jelas be smart audience, kita bakalan bahas di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Gua senang banget ketika menemukan formula bermain di TikTok ya guys, meskipun ada PR-PR lainnya. Tapi yang jelas formula ini simple banget. Jadi ada 3 hal yang gua terapin ketika mau bikin konten, dan yang jelas disclaimer dulu, ini based on riset, kemudian pengalaman dan menganalisis psikologi audiens di TikTok ini. Nah, jadi pertama-tama gue ngerasa bahwa TikTok ini adalah sebuah platform distribution konten yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan exposure ya guys. Dan ini bisa disesuaikan juga dengan topik lo, dan kemudian juga gua rasa ini bisa lo coba, mungkin agak-agak ribet, dan gue juga coba apa namanya formula ini tuangkan juga ke AI, dan semoga aja ini bisa ngebantu lo semua saat mau bikin konten. Kita identifikasi masalah dulu guys. Jadi ketika orang-orang konten itu kan berpikir bahwa gimana caranya sih gua bisa dapat views bagus. Nah, views ini seringkali jadi patokan para pemula nih ketika lo mau ngonten. Kenapa selalu viewsnya perhatikan? Karena berasa bahwa oh, dengan viewsnya banyak berarti gua tuh bisa FYP. Tapi guys, ketika lo bikin konten, yang harus lo perhatiin bukan views doang. Ketika gua analisis cara kerja si TikTok dari mulai 3 sampai 4 jam sampai 5 jam itu dari interaksinya, dan gua coba bikin perbandingan guys, bisa lihat di sini. Jadi ketika konten lo baru diupload, kemudian juga lo mau dapetin views yang bagus, itu biasanya harus ada interaksi 10% dari jumlah views, baru bisa naik kayak begini. Nah, memang views gua tuh di sini belum ada yang ribuan, belum ada juga yang puluhan ribu, tapi lihat followernya bisa bertambah 40, bertambah 20, bertambah juga ya puluhan lah ya guys. Jadi ini adalah sebuah formula yang sangat menarik sekali. Jadi kalau lo semua ngerasa basisnya adalah views, bukan. Gue belajar ini karena kenapa? Karena gue pelajari yang namanya role model, bisnis model dari sosial media, yaitu economical attention. Jadi yang jelas lo butuh attention. Dan identifikasi pertama adalah lo selalu fokus pada views. Yang keduanya, ketika bikin konten lo bertele-tele. Yang ketiganya, lo lupa bahwa the first 2 second is a key sekarang tuh ya guys. Jadi itu yang ketiga. Tapi yang menjadi rajanya adalah retention watch. Jadi gue bakalan sharing ke lo tahap yang paling pertama yang gue lakuin ketika bangun akun dari nol. Nah, ketika lo baru aja ngonten dan kemudian baru bangun akun, masih suci tuh ya, masih nol, lo jangan macem-macem deh. Pokoknya ketika lo udah bikin bio yang bagus, udah pasang foto yang oke, lo pasti udah tahu kan lo mau jadi siapa di kemudian hari. Ini penting banget guys, karena ini adalah tulang punggungnya akun. Jadi ketika lo sekarang mau ngonten, jangan sampai lo ngikutin orang-orang karena FOMO. Lo mesti punya prinsip. Meskipun pada akhirnya kita harus ngikutin tren, tapi tren itu nggak selalu bisa bikin konten lo naik gitu. Jadi yang pertama yang lo harus lakuin adalah tentuin diri lo mau jadi siapa. Sederhananya adalah satu, misalnya lo mau jadi mentor, lo mau jadi teman mereka, lo mau jadi guide-nya mereka, lo mau jadi sahabat curhatnya mereka, gitu ya guys. Ini penting banget karena ini berkaitan dengan personal branding. Jadi ketika lo udah tahu apa namanya lo mau jadi siapa di kemudian hari, nah ini gampang banget guys tentuinnya. Jadi setelah lo tahu gue mau jadi mentor misalnya gitu guys, nah yang gua ajak ngobrol itu adalah siapa nih, ibu-ibu rumah tangga kah, Gen Z yang sibuk bekerja kah, kemudian pengangguran produktif kah, atau mahasiswa, atau business owner dan sebagainya. Nah itu penting banget. Lo udah tahu siapa lo udah tahu siapa yang bakal lo ajak diskusi, lo ajak ngobrol, lo bakal bantu masalah mereka. Oke, sebenarnya simple ya. Lalu yang keduanya apa? Kita akan bahas yang lebih menarik lagi setelah lo tahu lo tuh siapa, dan kemudian juga siapa yang bakal ajak lo ngobrol. Nah di bagian ini guys, ini adalah bagian yang sering kali kita kebingungan ketika ada kreator ngomong ya kalau konten lo nggak ada engagement ya berarti lo nggak relate. Sementara kan jarang yang ngebahas relate itu apa sih gitu loh. Nah relate itu kan lah menghubungkan guys. Jadi
bagaimana caranya kita menghubungkan satu topik dengan yang tadi, dengan siapa yang bakal jadi lawan bicara lu, audiens lu tuh siapa gitu ya. Relate ini artinya menghubungkan, contohnya gua ambil yang sangat sederhana sekali. Ketika lo tahu bahwa sekarang gua ambil contohnya adalah audiens gue ya guys ya. Audiens gue adalah kreator pemula yang mau dapetin cuan di sosial media dengan cara berkarir. Nah, berarti gue harus bantu mereka untuk bisa berkarir di sosial media dan dapetin cuan. Nah, ini gue cari topiknya yang besarnya dulu. Topik besarnya apa nih? Nah, topik besarnya itu berarti tips menjadi konten kreator. Itu aja dulu. Nah, setelah itu baru gue breakdown. Gimana cara breakdownnya? Ayo deh kita bahas ke ChatGPT. Oke guys, jadi ini gue pakai ChatGPT yang apa namanya berbayar. Jadi gue latih dulu si AI-nya ya guys ya. Jadi gue latih AI-nya tuh di sini. Nah, jadi nanti lo bisa lihat di sini ya. Tapi ini harus berbayar guys. Kalau nggak berbayar nggak bisa gitu ya. Jadi biar dia nyimpan memori sebagai siapa nih kita nih. Nah, jadi kita lihat di sini dulu. Oh sorry nggak kebuka ya. Apa di sini? Nah ini sorry guys baru kebuka. Nah ini ya guys nanti kalau udah dilatih seperti ini hasilnya. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang tadi deh, yang sebentar ini deh. Nah, jadi yang paling pertama itu gue selalu riset topik besar, kemudian gue bedah. Nah ini baru kasih gue ide konten buat Gen Z. Jadi bahasanya nggak apa-apa lah ya, pakai apa namanya bahasa lo gue ya. Nah ini guys, jadi untuk cari topik yang dilihat, gue bikin topik besarnya dulu. Berarti mulai bisnis sosial media, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Nah, baru gue bedah tahapan strateginya kayak gimana. Nah, inilah sub-sub topik yang nanti bisa lo coba dituangkan di AI ya guys ya. Lo mau pakai Gemini, ChatGPT, mau pakai Cloud AI terserah. Nah, di sini guys, ini teman-teman, ini tuh subtopik-subtopik yang bisa lo bahas. Nah, di sini lo harus minta bikin poin-poin pentingnya supaya konten lo itu terstruktur. Kalau nggak ada poin-poin pentingnya, itu malah nanti lo nggak kemana-mana. Dan pastiin lo harus menguasai apa yang lo bicarakan ya guys. Seperti ini kurang lebihnya. Jadi relate itu disambungin dulu dengan niche lo, topik besarnya apa, dan kemudian lo bikin sub-sub topik kayak begini. Nah sekarang bab yang berikutnya adalah formula yang ketiga adalah, jadi banyak orang udah dapat topik besar, kemudian udah tahu niche-nya, udah tahu mau jadi siapa, tapi yang jadi persoalan adalah perspektifnya selalu sama. Nah ini yang terjadi ketika lo mau menyampaikan konten, menyampaikan topik, misalnya topik cara cari duit sosial media sebagai konten creator tuh lo riset, tapi ketika ada konten yang viral, lo ambil ATM tuh bagian kata-katanya doang yang lo ucapin berdasarkan bahasa lo sendiri. Nah ini yang terjadi sehingga orang ngerasa lelah, ngerasa jenuh. Ah udah tahu kayak begini nanti hasilnya, tahu begini hasilnya. Nah jadi yang ketiga ini adalah yang namanya perspektif. Jadi perspektif itu adalah POV. Jadi POV lu sebagai siapa? Ketika lo menjadi seorang mentor, berarti lo harus punya perspektif sebagai audiens lo. Ini penting banget guys. Jadi ketika misalnya gua mau coba untuk mengatakan bahwa kalau lo mau dapetin cuan di sosial media bukan sekedar dari follower doang, tapi lo harus nunjukin value. Nah, value ini itu harus ada di dua perspektif. Perspektif lo sebagai mentor dan perspektif lo sebagai audiens. Dengan begitu lo akan terkoneksi emosionalnya. Jadi kalau perspektif mentor jelas kan lo ngasih tips-tips, tapi perspektif audiens itu ini harus gimana sih? Gua belajar yang namanya bangun personal branding, gua harus bangun akun dengan topik yang relate audiens yang jelas. Nah, lo tau kan kendalanya kan mereka itu kadang-kadang nggak ngerti lah, kemudian gaptek lah, dan bahkan mereka mau nentuin topik aja nggak bisa gitu guys. Jadi lo mesti bedah si pembahasan lo itu sesederhana mungkin. Contohnya begini, Eee, Kak, gue nggak tahu nih gimana caranya untuk bangun value. Tapi intinya dia tahu gitu kalau bangun akun tuh harus ngasih yang namanya, kemanfaatan bagi audiens, tapi dia nggak tahu caranya. Nah, lo posisiin diri lo sebagai audiens. Ketika lo nggak tahu apa yang ada dalam diri lo, kesukaan lo, minat lo cukup tulis apa yang paling lo suka, dicintai, dan bahkan lo sering omongin sama orang. Nah, berarti itu adalah perspektif audiens. Nah, itu akan kena banget. Nah, itu lo simpen di hook pertama. Nah, ini yang gua lakuin sekarang. Jadi ketika ada orang yang mau bahas topik tertentu dengan perspektif sebagai mentor, sebagai edukator, gua berusaha menjadi perspektif seorang
pemilik sosial media, gue bertindak sebagai algoritma sosial media. Itu adalah persona gue di situ, guys. Jadi ketika ada orang yang bahas misalnya, gue nggak tahu nih gimana caranya bikin hook yang mengundang atensi. Gue sebagai pemilik sosial media atau gue sebagai algoritma, gue akan bilang lo cukup bikin polarisasi, lo cukup bikin apa namanya hook yang panci di 3 detik pertama, karena gue suka yang patching cepat. Nah, jadi patching cepat tuh nggak bertele-tele, guys. Jadi contoh, misalnya kalau gue bikin topik seputar mau dapetin duit 10 juta dengan cepat, gue bakalan share ke lo formulanya. Dan yang pasti ini bisa banget lo terapin saat mulai ini juga. Gitulah, dia belepotannya nggak pakai skrip. Kayak begitu, guys. Nah, di situ lo jangan langsung ngomong gimana apa namanya caranya, tapi lo perbuas dulu masalahnya. Banyak orang udah coba ngiklan, udah coba bikin produk digital, tapi ternyata buat dapetin 10 juta pertama itu susah banget. Nah, disinilah poin pentingnya. Ketika lo masuk isi intinya, berarti lo menjadi sebagai perspektifnya seorang ahli. Nah, gitu. Nah, berarti lo harus kuasai semuanya. Nah, makanya ketika kita main di sosial media ya, sekarang gue ngerasa pengetahuan itu penting, pendidikan itu penting. Jadi perspektif itu akan lahir ketika lo sering baca, lo sering riset, gitu, guys. Jadi itu ya, gue bakal simpen lagi di yang keempat ini. Oke, guys, ini adalah hal yang paling krusial ketika gue rasa ketika bikin konten itu nggak gampang. Gue bisa gagal ngetek sampai 20 kali, guys, untuk bikin apa namanya konten kayak begini. Jadi hook itu harus mengandung dopamine trigger. Nah, ini yang menarik, guys. Dopamine trigger itu adalah curiosity, polarisasi, kemudian juga emosional. Nah, jadi lo bisa minta ke ChatGPT bikin hook yang mengandung dopamine trigger. Nah, jadi ini adalah rahasia gue ketika gue berusaha menahan audiens agar bisa nonton minimalnya 15 detik sampai 20 detik aja, guys. Itu rahasianya. Dan kesimpulannya adalah ketika lo mau bangun akun saat sekarang itu butuh riset yang sangat mendalam sekali. Jadi yang pertama, kalau lo belum tahu siapa diri lo, ya lo coba tanya temen lo, dan kemudian lo paling sering dimintain bantuan sebagai siapa dan apa aja yang lo selesain masalahnya. Kemudian cara menentukan audiens adalah keahlian lo di mana, dan kemudian siapa lawan bicara lo, expertkah, pemulakah, atau mediumkah. Itu, guys. Nah, untuk menentukan topik yang relate, lo harus bedah dulu topik besarnya itu apa. Setelah itu, untuk membreakdown semuanya, lo analisis masalah-masalah yang sering dihadapi oleh audiens. Yang keempat, dari segi perspektif ini lo harus bisa menyesuaikan, yaitu dengan cara menggabungkan ketiga hal ini. Jadi lo memposisikan sebagai audiens dan memposisikan sebagai personal lo. Dan yang terakhir adalah ketika lo mau bikin hook di awal, itu harus mengandung dopamine trigger. Kenapa? Karena sosial media ini adalah bisnis modelnya attention economic, jadi ya harus ada hal-hal yang memicu perhatian. Dan kalau misalnya punya konsep tersendiri, itu kan lebih bagus karena perspektif ini sangat menentukan sekali bagaimana cara lo semua ketika menyampaikan sebuah pesan yang kuat, narasi yang kuat dan tajam di sosial media. Oke, ini aja insight yang bisa gue kasih kalau semua. Semoga aja bisa diterapin ke akun lo, dan semoga lo bisa apa namanya mengembangkan akun dengan cepat. Kalau memang formula ini berhasil works di konten lu atau di akun lu, jangan lupa tag akun gue ya, guys. Ya, di sini akunnya di bawah gue sertain juga, itu akun baru yang udah gue bangun selama 3 minggu. Oke, see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.